warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pasar modal di Indonesia. Secara historis, pasar modal sudah ada sejak Indonesia sebelum merdeka, yaitu pada tahun 1912. Saat itu, Indonesia sedang dikuasai oleh Belanda, dan mereka mendirikan salah satu cabang dari Bursa Efek Amsterdam di Jakarta, yang pada saat itu masih dikenal dengan Kota Batavia. Saham-saham yang diperjualbelikan juga saat itu adalah saham-saham milik perusahaan Belanda yang memiliki investasi di Indonesia. Namun dengan berjalannya waktu, perkembangan pasar modal saat itu tidak berjalan mulus, karena pada saat itu juga Indonesia terkena dampak dari adanya Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Sehingga pada tahun 1950, pasar modal ini mulai kembali dihidupkan. Namun dengan adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, sekitar pada tahun 1958, pasar modal ini kembali tidak hidup atau mati suri, karena saham-saham yang diperjualbelikan saat itu adalah saham-saham perusahaan Belanda yang akhirnya disita atau dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu sekitar tahun 1977, pasar modal kembali dihidupkan dengan dibentuknya Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM. Badan Pelaksana Pasar Modal ini mendirikan Bursa Efek, dan saham yang pertama kali dicatatkan pada tahun 1982 yaitu adalah saham PT Semen Cibinong. Dan seterusnya, saham-saham dari perusahaan lain pun mulai dicatatkan di Bursa Efek Jakarta. Sekitar tahun 1980 akhir, Badan Pelaksana Pasar Modal ini diganti atau dirubah menjadi Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar Modal. Pada tahun 1989, pertama kalinya perusahaan Bursa Efek swasta didirikan, yaitu adalah PT Bursa Efek Surabaya, yang diawasi langsung oleh Badan Pelaksana dan Pengawas Pasar Modal. Bursa Efek Indonesia baru didirikan pada tanggal 13 Juli 1992, yaitu merupakan swastanisasi dari Bursa Efek Jakarta, yang sebelumnya masih merupakan bagian dari Badan Pelaksana dan Pengawas Pasar Modal. Pada saat itu juga terdapat bursa paralel, namun bursa paralel ini akhirnya disatukan dengan PT Bursa Efek Surabaya. Dan pada tahun 1995 merupakan tonggak sejarah baru bagi pasar modal di Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal pada dasarnya sama dengan pasar tradisional, supermarket, maupun mall, di mana ada pembeli, ada penjual, dan juga ada transaksi jual beli. Yang membedakannya hanyalah produk yang diperjualbelikan. Produk yang diperjualbelikan di pasar modal yaitu adalah saham, obligasi, sukuk, dan juga reksadana. Pasar modal merupakan wadah pertemuan antara emiten, pihak yang membutuhkan dana, dan investor, pihak yang menyediakan dana. Emiten merupakan suatu pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor untuk mendapatkan sumber pendanaan melalui pasar modal. Dari pasar modal ini, tidak hanya emiten yang diuntungkan, tetapi investor juga diuntungkan, yaitu dengan diberikannya imbalan atau return. Nah, dengan adanya pasar modal, aktivitas ekonomi akan berjalan lebih baik, karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan pendanaan selain dari bank. Dan mereka pun bisa meningkatkan pendapatan perusahaan mereka dan juga akan berdampak positif kepada negara dan masyarakat yang lain. Organisasi yang ada di pasar modal Indonesia. Yang pertama yaitu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, Bursa Efek Indonesia atau BI. Yang ketiga, Clearing Pinjaman Efek Indonesia atau KPI. Yang keempat, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Yang kelima,
perusahaan efek, yang keenam, profesi penunjang, yang ketujuh, lembaga penunjang, yang kedelapan, investor, dan yang terakhir yang kesembilan itu adalah emiten. Dan saya Ulanul Alam, saya akan melanjutkan pembahasan tentang pasar modal yang mana tadi telah dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Dian Nur Hikmah. Beliau telah menjelaskan tentang pengertian dari pasar modal, konsep, sejarah, dan juga struktur organisasi yang ada di pasar modal. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang instrumen-instrumen apa saja yang ada di pasar modal, cara membuka rekening saham untuk pemula yang ingin berinvestasi, dan juga bagaimana proses dari investasi dalam pasar modal. Instrumen-instrumen yang ada di pasar modal di Indonesia pada umumnya yang pertama adalah saham, kemudian yang kedua itu surat utang atau yang dikenal atau yang disebut dengan obligasi, yang ketiga reksadana, yang keempat adalah derivatif. Yang pertama saham. Saham merupakan sertifikat atau tanda kepemilikan perusahaan bagi seseorang atau badan usaha yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Harga saham itu tidak bisa diprediksi, artinya memiliki pola yang tidak tentu. Kemudian saham itu terdapat dua jenis, yaitu saham biasa dan saham istimewa atau yang disebut dengan saham preferen. Dalam suatu saham terdapat tiga nilai sekaligus. Yang pertama yaitu nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum di dalam sertifikat atau saham tersebut. Yang kedua adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai pada saat saham tersebut diperjualbelikan. Dan yang ketiga adalah nilai efektif. Nilai efektif adalah nilai di mana suatu pengakuan kurs bahwa saham tersebut diperjualbelikan di bursa. Lalu apa manfaat dan juga keuntungan yang akan kita peroleh apabila kita memiliki saham? Yang pertama tentunya kita akan mendapatkan dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah bagian keuntungan yang diperuntukkan oleh pemegang saham. Kemudian yang kedua adalah capital gain. Capital gain adalah selisih positif antara nilai pembelian dan nilai penjualan. Ada juga manfaat yang bersifat non-finansial, artinya kita memiliki hak suara dalam perusahaan tersebut. Instrumen pasar modal yang kedua adalah surat utang atau yang dikenal dengan obligasi. Surat utang adalah surat pengakuan utang dari suatu perusahaan yang akan dibayarkan pada jatuh tempo tertentu sesuai dengan nilai nominal yang tercantum. Namun ada persyaratan bagi perusahaan yang akan menerbitkan obligasi ini, karena pendapatan dari perusahaan tersebut harus stabil dengan maksud atau dengan tujuan untuk mengurangi resiko yang akan terjadi. Instrumen yang ketiga adalah reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipakai untuk menghimpun dana masyarakat pemodal yang nantinya akan diinvestasikan oleh manajer investasi berupa portofolio efek. Reksadana ini memang merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil, untuk dapat berinvestasi. Jadi ini dikhususkan untuk masyarakat kecil yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi dan juga memiliki modal, namun memiliki waktu dan juga pengetahuan yang terbatas atau ketidakmampuan mereka untuk menghitung resiko dari investasi mereka. Instrumen yang keempat adalah derivatif. Derivatif merupakan produk turunan dari underlying asset atau saham. Contoh dari derivatif ini adalah futures and option. Proses transaksi pasar modal hanya dapat dilakukan oleh perusahaan efek. Oleh karena itu, apabila kita sebagai pemula ingin melakukan investasi atau ingin menjadi investor, maka langkah pertama atau langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuka rekening saham. Bagaimana cara membuka rekening saham? Yang harus dilakukan yang pertama adalah mengumpulkan dokumen-dokumen pribadi. Dokumen-dokumen pribadi seperti KTP, fotokopi rekening atau buku tabungan, bagian depannya saja yang berisi nama dan juga nomor rekening, dan juga nomor NPWP apabila kita mempunyai NPWP. Kemudian yang kedua, datang ke perusahaan sekuritas yang telah kamu pilih dan yang akan kamu ambil. Setelah sampai di sana, akan disuruh untuk mengisi formulir-formulir pembukaan rekening saham, di mana kita akan mengisi banyak sekali data-data seperti
nama, nomor rekening, alamat, nomor handphone, dan sebagainya. Dan dalam formulir itu menyertakan minimal 2 materai 6.000 dengan tanda tangan. Kemudian yang terakhir kita akan disuruh atau akan menyetorkan setoran deposit awal untuk dapat membuka rekening saham. Macam-macam perusahaan sekuritas menetapkan setoran deposit awalnya itu berbeda-beda. Ada yang mematok dengan setoran 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang 10 juta, tapi bahkan ada juga sekuritas yang menetapkan setoran awalnya itu hanya sebesar 100.000. Setelah kita mendapatkan rekening saham, maka kita dapat melakukan investasi atau pembelian surat berharga atau instrumen-instrumen yang ada di pasar modal. Selanjutnya yaitu proses perdagangan di pasar modal. Proses perdagangan di pasar modal itu ada 2, yaitu mekanisme penjualan di pasar perdana dan mekanisme penjualan di pasar sekunder. Mekanisme penjualan di pasar perdana, proses penjualan saham atau obligasi di pasar perdana disebut sebagai penawaran umum perdana. Penawaran perdana saham dan obligasi suatu perusahaan kepada investor publik dilakukan oleh penjamin emisi melalui perantara perdagangan efek. Sedangkan pasar sekunder memberikan kesempatan kepada investor untuk dapat menjual ataupun membeli saham-saham, obligasi, ataupun instrumen yang lainnya dengan tanpa menggunakan emiten atau melibatkan emiten. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa menggunakan sistem Jakarta Automated Trading System atau disingkat dengan JATS. Sedangkan perdagangan obligasi perusahaan atau negara dilakukan dengan sistem perdagangan FITS atau Fixed Income Trading System dan OTC-FIS. OTC-FIS ini singkatan dari Over the Counter Fixed Income Service. Bila kita akan berinvestasi, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan agar mendapat keputusan yang paling terbaik dan paling tepat investasi apa yang akan kita ambil. Tahap-tahapnya yaitu pertama kita harus membuat kebijakan investasi. Kita harus menganalisis terlebih dahulu apa-apa saja yang menjadi resiko untuk investasi yang akan kita ambil. Kemudian yang kedua, kita harus menganalisis perusahaan sekuritasnya. Kemudian yang ketiga, kita harus membuat portofolio atau membentuk portofolio. Kemudian yang keempat, kita harus merevisi portofolio, dan yang terakhir kita harus mengevaluasi kinerja dari portofolio. Mungkin sekian video dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.